Berlatar di Amerika Serikat, kita sebut saja kota Green. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria sedang dilantik menjadi deputi sheriff yang baru. Pria ini bernama Luke. Sementara itu di lokasi lain ada seseorang yang kemungkinan telah melakukan tindak kriminal seperti yang kita lihat sedang mengubur sesuatu. Namun si bos, dengan sengaja atau apa, membuang puntung cerutunya sembarangan yang kemungkinan ini bisa jadi barang bukti. Beberapa jam setelah pelantikan, Luke mendapat kasus baru setelah mendengar kabar bahwa ada kasus pembunuhan di satu tempat yang tak sengaja ditemukan anak-anak nakal yang bolos sekolah sedang bermain bola. Tibanya di lokasi, Luke dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan foto wanita yang kemungkinan mantan pacar si korban. Karena kasus ini akan segera ditindak lanjut, Luke memerintahkan bawahannya agar segera mengevakuasi korban dan semua barang bukti segera dibawa ke kantor. Namun Luke tak sengaja melihat ada sebuah mobil yang tampak mengawasi mereka dari kejauhan. Luke yang statusnya baru beberapa hari kembali ke kota ini, di mana sebelumnya Luke menempuh pendidikan di luar kota selama 10 tahun, ia menyempatkan diri untuk menemui pamannya yang bernama Barnes untuk melepas rasa rindu. Luke menolak saat ditawarkan minuman. Ia bercerita bahwa semenjak di luar kota, ia sudah berubah drastis dan tak seperti dulu lagi, di mana dulu ia sangat kacau kehilangan arah semenjak ditinggal orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Dan saudarinya yang menghilang sampai saat ini belum ditemukan. Itulah alasan Luke pergi dari kota ini selama 10 tahun lamanya. Sedikit informasi penting untuk kalian teman-temanku yang belum subrek, ada baiknya diklik terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Lingga HD. Oke lanjut. Setelah dari rumah si paman, kali ini ia ditemani rekannya yaitu John. Sedikit info, John adalah teman masa kecil Luke yang kebetulan bekerja di instansi yang sama, di mana mereka mengunjungi rumah si nenek yang dulu waktu kecil mereka sering mampir ke sini untuk bermain bersama cucu si nenek yaitu Eduardo. Setelah melepas rasa rindu, John menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan mereka datang ke sini bermaksud menemui Eduardo karena ada beberapa hal yang ingin ditanyai. Lalo? Someone here for you. Eduardo yang keringat dingin langsung menanyakan apa mau mereka. Ternyata latar belakang Eduardo tak secerah teman masa kecilnya yaitu Luke dan John, di mana Eduardo sempat ditahan karena menjual barang ilegal dan parahnya, ia menjual pada anak di bawah umur. Oleh sebab itu, ia saat ini menjalani pembebasan bersyarat. John memberitahu Eduardo bahwa 2 hari yang lalu ada anak di bawah umur yang tewas akibat overdosis barang-barang terlarang, dan menurut laporan yang mereka dapat, bahwa si anak membelinya dari si Eduardo. Karena tak lagi bisa mengelak, ia pun mencoba kabur yang entah kenapa malah masuk ke kamarnya. Luke menyuruh Eduardo agar tak macam-macam, cukup satu macam, agar segera menyerahkan diri, karena Luke hanya ingin mengajaknya berbicara, dan jika ia kooperatif, kemungkinan tak akan ditahan. Eduardo yang tak begitu percaya pada aparat pun langsung. Ya, Luke tak sengaja menewaskan Eduardo tanpa mendapatkan informasi apapun. John sedikit kecewa pada Luke karena bertindak gegabah. Sementara kita beralih pada seorang wanita bernama kita sebut saja Lisa. Ia merupakan seorang dokter sekaligus relawan di tempat penampungan wanita ini. Diketahui, yayasan penampung wanita ini adalah tempat untuk melindungi para wanita dari KDRT atau apapun yang menyakiti hati dan fisik wanita, yang berdiri bisa dibilang lama 1 tahun yang lalu. Sebetulnya Lisa ingin segera ke rumah sakit, namun ia tertunda sementara karena ia kedatangan wanita bernama Laura, di mana ia mengalami KDRT atas suaminya beberapa bulan terakhir ini. Lisa menyarankan sementara tinggal di sini agar lebih aman dan menyuruh rekannya untuk membuat surat yang diperlukan terhadap Laura karena ia harus segera ke klinik. Di mana ternyata pasien yang akan ditangani Lisa adalah Luke akibat luka tembak tadi. Tak hanya saling kenal, ternyata Luke dan Lisa adalah sepasang kekasih sejak SMA dan bisa dibilang hingga saat ini hanya saja Luke secara mendadak pergi dari kota ini tanpa memberitahu alasannya. Sorry, but I have to go now. Luke meminta maaf telah membuat keputusan yang salah waktu itu dengan pergi tanpa memberi penjelasan dan kabar sama sekali. Namun Lisa yang merasa kesal dan merasa ini bukan waktu yang tepat untuk membahas soal itu pun langsung meninggalkan Luke. Singkat cerita, di malam hari, Luke bermimpi tentang kasusnya yang belum tuntas, tentang kecerobohannya pada Eduardo, dan tentang saudarinya yang menghilang sejak kecil. Di mana sebenarnya itu bukanlah sekedar mimpi, melainkan gangguan trauma yang memang sejak kecil sering membuatnya gelisah. Esok harinya, Luke memeriksa barang bukti korban kemarin yang bernama Chrisman, dan kebetulan anak buahnya berhasil membuka ponsel milik si korban. Mereka menemukan
banyaknya foto seorang wanita kemungkinan pacar si korban, namun ia menemukan satu foto yang tampak seperti terkubur atau dikubur. Dan beruntung, mereka dapat petunjuk dari pesan terakhir si korban. Luke ke sebuah restoran karena menurut petunjuk, Chrisman mempunyai struk belanja dari restoran ini dan struk itu memang ditulis oleh si pelayan. Ia menanyai pelayan yang bertugas tentang apakah ia mengenal si Chrisman secara pribadi dan apakah dia seorang diri saat datang ke restoran ini. Yeah, I remember them. It was Ia hanya bisa menjelaskan bahwa Chrisman hanya ditemani seorang wanita dan karena memang tak begitu kenal, ia tak bisa bantu banyak. bye handsome. Setelah itu ia ke ruangan forensik untuk meminta penjelasan tentang apa saja yang melukai Chrisman dan Bu Dokter hanya menemukan satu peluru luka tembak yang kemungkinan ia melakukannya sendiri. Thank you. Setelah itu ia memeriksa mobil milik Chrisman dan menemukan tas yang sengaja disembunyikan, yang ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak dan ini cukup membuktikan bahwa Chrisman tak bundir. Start you off with some drinks? Di keesokan harinya, ia mengadakan pertemuan di sebuah restoran untuk makan siang bersama pujaan hatinya yaitu Lisa. Luke sengaja memilih restoran ini karena tempat ini adalah tempat pertama kali mereka berkencan. I never should have left. Then why did you? Langsung ke poinnya, Luke menyesali perbuatannya yang telah meninggalkan kota ini, terutama Lisa. Ternyata selama ini ia selalu kepikiran Lisa. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ia pergi dari kota ini adalah ia merasa dihantui dan kehilangan arah setelah kecelakaan orang tuanya. Ditambah pula harus kehilangan saudarinya bernama Sarah yang sampai saat ini entah di mana keberadaannya. Setelah mendengar langsung tentang apa penyebab kepergian Luke, Lisa pun merasa lega dan memahami situasi Luke saat itu dan memaafkannya. It's okay, Luke. Saat di kantor, Luke menanyakan tentang perkembangan kasus yang mereka selidiki. Rekannya menjelaskan bahwa mereka menemukan nama seorang akuntan bernama Morris yang terakhir kali dihubungi Chrisman. What about the girl? She called him on a burner phone. Luke memerintahkan agar segera menangkap si akuntan untuk diinterogasi. Entah kenapa, John tampak kesal atas keputusan yang dibuat Luke. Ia pun mengejar John kenapa ia tampak tak senang atas keputusan Luke. We need to talk. About? Ternyata, John masih kesal atas kejadian kemarin di mana Luke tak sengaja menewaskan Eduardo yang membuat mereka tak mendapatkan informasi apapun. Dan itu cukup membuktikan bahwa sikap Luke yang masih labil. Dan ia merasa Luke tak pantas jadi pemimpin di kantor ini mengingat masa lalu Luke yang berantakan dan pecandu alkohol. Tapi John lah yang lebih pantas di mana ia sudah 15 tahun bekerja keras di sini. Mendengar hal itu, Luke menjelaskan bahwa ia pun sebenarnya masih tak nyangka bisa ditunjuk jadi deputi di kota ini. Tapi yang pasti, Luke akan berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Namun ia perlu John agar mendukung dan mau membantunya menyelesaikan semua kasus ini. Dan soal masa lalunya yang kacau, ia sudah banyak berubah jadi lebih baik selama 10 tahun terakhir ini. Setelah penjelasan itu, John meminta agar Luke membuktikannya. Malamnya, Luke yang memegang HP milik Chrisman menerima pesan dari akuntan Morris dan menanyakan kenapa Chrisman tak melakukan pengiriman uang itu karena kliennya sudah sangat marah. Luke pun membalas pesan itu dengan mengajaknya untuk bertemu dan akan memberikan uangnya. Besoknya setelah berhasil menangkap Morris, Luke menginterogasinya, tapi karena cara Luke menginterogasi terlalu brutal, di mana itu hanya akan membuat Morris takut dan tak akan mau buka mulut, membuat John harus turun tangan dengan mengancam Morris akan jadi tersangka kaki tangan pembunuhan jika tak ingin memberi info yang sebenarnya. Murder. Yeah, murder. Terpaksa ia jujur bahwa sebenarnya ia hanyalah perantara di mana dia hanya membayar Chrisman sebagai kurir untuk mengirimkan tas berisi uang sebesar $5 juta ini pada kliennya bernama Jack. Mendengar hal itu, Luke menyuruhnya agar menghubungi Jack untuk merencanakan pertemuan karena Luke akan menyamar jadi Chrisman mengantar uang itu. Do it. Setelah mendapat kabar dari Lisa bahwa ada sesuatu yang penting, Luke menyempatkan diri datang ke yayasan untuk memastikan apa yang terjadi. Yang ternyata, lagi-lagi Laura disakiti oleh suaminya. Her boyfriend beat her up again. Luke menyuruh Laura agar membuat laporan atau memergoki suaminya yang suka mukul, tapi Laura malah lebih takut akan suaminya atau belum siap melakukannya dan memilih pergi meninggalkan mereka. Malam ini Luke akan menjalankan penyamarannya dan sesampainya di lokasi, Luke yang identitasnya sudah terbongkar pun akan memberikan uangnya. Tapi dengan syarat, anak buah Jack harus jujur tentang siapa sebenarnya foto wanita yang ada di HP Chrisman. Si anak buah yang memang tak tahu apapun hanya menjawab tak kenal dan segera meminta uangnya. Check it. Setelah diperiksa dan merasa ditipu, adegan tuk tetung pun terjadi. Light him up. Luke berusaha mendekati yang lain, namun ada yang mencoba kabur. Menyadari hal itu, ia pun langsung mengejar Grubas.
Luke berhasil mengatasi mereka, namun sayang ia tak mendapatkan informasi sama sekali. Setibanya di kantor, pamannya yaitu Barnes datang menghampirinya, yang entah dari mana ia tahu bahwa Luke berada di kantor ini. Tapi menurut pengakuannya, yang mendengar dari radio. Just call in the FBI now, please. There's no time for that. John menyarankan agar meminta bantuan FBI karena situasi mereka tak aman, di mana setelah kejadian tadi, mereka sekarang perang dengan mafia besar yang sangat berbahaya. What's that? Apalagi deputi sheriff yang sebelumnya pernah berhadapan dengan si mafia yang sama, tapi tiba-tiba ia menghilang tanpa jejak. Luke sebagai pemimpin masih tetap kekeh pasti bisa mengatasi ini semua, dan dia akan tetap mencari tahu tentang siapa sebenarnya wanita yaitu pacar si Chrisman ini. And I can't imagine the shit you're going through. Sebagai paman yang baik, ia memberi saran pada Luke agar tak melampaui batas, apalagi ini menyangkut keselamatannya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Luke. Coba tebak siapakah pria ini? Ya, inilah sosok si Jack tersebut. Jack mulai kesal. Beberapa anak buah terbaiknya gugur dibuat Luke. Jack meminta Luke agar segera mengembalikan uang miliknya besok pagi. Jika tidak, keselamatan Luke terancam. Setelah itu, Jack ke sebuah bar dan menemui si pemilik yang juga adalah seorang preman disegani bernama Kraft. I have a job. Untuk menawarkan suatu pekerjaan berbahaya yang upahnya sangat besar sehingga ia tak bisa menolaknya. Pekerjaannya simpel, ia hanya perlu mengambil paket dan membawa kepala si pemberi paket, yaitu Luke. Deal. Sementara itu, John dan rekannya menggali yang entah untuk mencari apa, namun kisah akan dibuat kaget. Ternyata mereka menemukan seorang wanita yang terkubur. John langsung menghubungi Luke bahwa wanita yang mereka cari telah ketemu. Luke yang sedang dalam perjalanan pun dicegat sekelompok orang dan menyuruhnya agar masuk ke dalam mobil, namun ia tak perlu khawatir karena bos mereka hanya ingin berbincang padanya. Yang ternyata Luke dibawa ke suatu tempat. Inilah si bos itu yang bernama Fernando. Ia merupakan seorang pemimpin kartel yang sudah pasti sangat berbahaya. Allow me to introduce myself. Ia menjelaskan bahwa dulu Morris adalah penghubung kepentingan bisnisnya di beberapa tempat, dan Jack, ya si Jack, dulu adalah rekan bisnisnya. Paling tidak sebelum mereka memilih berkhianat dan mencuri We uangnya. have something that belongs to me. Dan soal Chrisman, ia adalah kurir Fernando yang paling ia percayai, hingga akhirnya ia lebih memilih berkhianat yang juga berniat mencuri uang yang Jack curi dari Fernando. Di mana ternyata Chrisman melakukan itu karena diyakinkan pacarnya agar mereka bisa melarikan diri bersama. Dan wanita itu adalah gadis yang ia rawat sejak kecil, salah satu anak buah wanita terbaiknya yang juga berkhianat padanya. Waduh, banyak betul yang berkhianat sama si curut yang satu ini ya kan. Why are you telling me this? Jadi, inti dari semua ini adalah sebenarnya Fernando meminta Luke agar mau bekerja dengannya untuk membawa uangnya kembali dan menyingkirkan Morris, terutama Jack. Di pagi harinya, John memberitahu bahwa sebenarnya wanita yang mereka temukan tadi malam adalah Sarah, yaitu saudari Luke yang menghilang sejak kecil. Yaps, Lara adalah pacar Chrisman. Naluri yang begitu kuat, pantas saja Luke sangat penasaran dengan wanita itu yang ternyata adalah adiknya sendiri. Luke sungguh tak kuasa menahan air matanya. Ia benar-benar merasa bersalah tak bisa menemukan Lara selama ini. Luke berada di TKP mencari kemungkinan petunjuk tentang siapa sebenarnya pelakunya. Alhasil, ia menemukan puntung cerutu. Tapi selain itu, tak menemukan petunjuk lain. Di keesokan harinya, ia mendapat kabar dari pamannya agar segera ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ya ternyata Barnes sedang jadi tawanan. Want the money, Luke? Kraft meminta uang itu agar segera diberikan, jika tidak sang paman akan jadi korban. Karena uang itu ada di suatu tempat, ia pun mengajak mereka ke tempat itu. Tapi tiba-tiba, ya Luke dan sang paman berhasil membalikkan keadaan hingga membuat Kraft dan CS memilih kabur. Setelah memeriksa plat mobil Kraft tadi ternyata palsu, ia menyuruh Lisa agar membawa sang paman keluar kota karena di kota ini tak lagi aman. Barnes sempat menolak tapi Luke bersikeras karena ia tak ingin orang terdekatnya dalam bahaya. Setelah itu Luke yang sudah menyadari pasti dua pria tadi suruhan Jack, ia ke rumah Morris dan memaksa agar menelpon Jack. Kraft screwed up. You don't think I know that? Luke berjanji akan memberikan uang itu, tapi dengan syarat ia ingin sedikit informasi dari Jack. Jack setuju dan ia akan menentukan tempat pertemuan. Malamnya, Jack mengambil uang itu, yang ternyata dikubur di suatu tempat. Setelah itu, ia kembali ke rumahnya, yang sudah berantakan untuk mengambil beberapa peralatan. Sementara itu, Lisa dan paman Barnes bersiap agar segera keluar kota yang akan diantar oleh rekan Luke. Tapi Kraft tiba-tiba kembali datang menyeruang dan menculik Lisa.
Jack sudah sampai di hotel, di mana disinilah tempat pertemuan mereka dengan Luke. Ia memerintahkan anak buahnya agar langsung menghabisi Luke jika sudah mendapatkan uangnya. You got it, boss. Sesampainya Luke di rumah pamannya, betapa kagetnya beliau melihat rekannya terluka akibat kejadian tadi, dan kabar Lisa yang berhasil diculik Kraft. Lantas, ia menghubungi Jack agar jangan macam-macam pada Lisa, karena jika Lisa terluka, Luke tak akan memaafkan Jack. Lantas Jack meminta agar Luke santai saja. Lisa hanya jaminan jika Luke sudah memberi uang itu, Lisa juga akan dilepaskan. Dan menyuruh Luke datang ke sebuah hotel dalam 1 jam, jika lebih dari itu fatal akibatnya. Jack mengambil senjata dan memberitahu John apa yang sedang terjadi. Lantas, John membantu Luke dan langsung bergegas ke hotel itu. Let's go. Sementara itu, Fernando mendapat kabar bahwa Jack berada di hotel itu, pun bergegas datang ke hotel tersebut. Got it. Melalui pintu belakang, mereka harus berurusan dengan pengawal Jack, Don. Oh, sorry, man. Setelah berhasil mengancamnya, mereka mengetahui lokasi Lisa yang disekap di lantai 3. Mereka bergegas masuk dan berpencar. Entah apa rencana Luke, ia menyembunyikan uang itu di semak-semak. Setelah mendengar suara tembakan, Kraft menyuruh rekannya agar tetap di sini menjaga Lisa. Sementara itu, ia akan keluar untuk memastikan keadaan. Di mana dia langsung berhadapan dengan John, tapi malah kabur yang malah membuatnya bertemu dengan Luke di dapur hotel. Gerbes. Tak ingin membuang waktu, ia bergegas mencari Lisa. Don. Yaps, mereka bergegas kabur, namun harus berhadapan dengan anak buah lainnya. Hello, big guy. Tapi beruntung ada Fernando yang ternyata sudah tiba. Sementara kita beralih pada John yang sedang berhadapan dengan wanita yang tampak tak begitu hebat. Tentu John dengan mudah mengatasinya. Is that you, Fernando? Fernando berkata Luke terlalu bodoh membuat kesempatan dengan Jack menggunakan uangnya. Luke menegaskan bahwa uang itu tak penting baginya karena ada hal yang lebih penting dari itu. Akibat perbincangan itu, Jack berhasil menangkap Lisa dan membawanya. Jack kembali mengambil uang tadi dan langsung mengejar Jack yang membawa Lisa ke lantai atas. Jack menyuruh meletakkan tasnya dan segera menjauh. Setelah itu, Lisa akan dilepaskan. Terpaksa Luke menuruti permintaan itu dan segera menjauh. Gerbes. Ya, Jack mendorong Lisa keluar gedung. Dengan terburu-buru ia mengambil tas itu dan... Hello, Danes. Ya, Fernando datang tepat waktu dan mengkill si Jack. Alhasil, ia mendapatkan uangnya kembali. Sementara itu Lisa yang sudah di ujung tanduk pun berusaha ditolong Luke. Beruntung, Lisa kondisinya baik-baik saja. Stop right there! Luke tak ingin melepaskan Fernando begitu saja, mengingat kelakuannya yang begitu kejam, di mana Sarah yaitu saudari Luke, Fernando lah yang menculiknya sejak kecil. Dan soal kematiannya, sebenarnya ia tak menginginkan itu, tapi terpaksa melakukan itu karena ada seseorang yang memerintahkannya. Gerbes. What orders? Ya, Barnes langsung mengkill si Fernando dengan alasan Fernando kemungkinan akan membunuhnya. How'd you know we were here? Entah bagaimana ceritanya si paman bisa tahu bahwa Luke ada di sini, padahal pertemuan ini sangat rahasia. Yaps, akhirnya Luke pun menyadari sesuatu saat melihat rokok Barnes. Adalah rokok yang sama saat ia temukan di TKP Sarah. Dan beberapa kejadian janggal di mana Barnes bisa tiba-tiba muncul, padahal tak diundang. It was you. Karena tak bisa mengelak, terpaksa Barnes mengakui bahwa sebenarnya dialah dalang di balik semua ini. Yang ternyata Fernando, Luke dan yang lainnya adalah kaki tangannya. What about Sarah's life? Jack pun bertanya kenapa ia begitu tega membunuh Sarah. Barnes menjelaskan bahwa ia sebenarnya sangat sayang padanya. Namun sebenarnya saat ia tahu bahwa Sarah ada di tangan Fernando yang sudah terjerumus terlalu dalam dan terikat kerja pada Fernando, ia sempat hampir ingin membunuh Fernando atas perbuatannya. There's still a way out for you. Karena Luke masih sayang pada sang paman, ia meminta agar dia tobat karena masih ada kesempatan kedua. No, Luke. Namun Barnes tak ingin masuk penjara, pun tentu tak menginginkan hal itu, dan malah ingin menembak Luke. Gerbes. Ya, walau sedikit telat, John berhasil melukai kaki Barnes yang membuat Luke berhasil meraih pistolnya. You're under arrest. Barnes yang tak ingin menyerah begitu saja pun ingin.
Ya, sungguh pekerjaan yang luar biasa bagi Luke. Belum genap 1 bulan ia menjabat jadi deputi di kota ini, sudah berhasil mengalahkan 3 gembong atau mafia kelas kakap. Nice shot. You had my back. Di keesokan harinya, Luke mendatangi sebuah rumah dan meletakkan sebuah amplop di kotak surat. Yang ternyata itu adalah rumah Laura yang sering ke yayasan tempat Lisa, di mana seperti biasa dia masih mengalami KDRT dari suaminya. Luke mengetuk pintu dan saat dibuka, gerbes. Suami Laura harus menanggung akibat dari semua kekerasan yang ia lakukan. Thank you so much, Sheriff. Laura berterima kasih pada Luke yang telah memutuskan rasa sakit dan trauma yang ia alami selama ini. Tentu Luke hanya menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan memberitahu Laura bahwa ia mendapat surat, dan saat dibuka, alangkah kagetnya dia melihat uang sebanyak itu. Lantas Luke menyuruh Laura agar memulai kehidupan yang baru. Thank you so much. This belongs to you now. Ternyata Luke melepaskan jabatannya dan memberinya pada John, yang ia rasa John lah yang lebih pantas. I got your back, Sheriff. I got yours. Sementara Luke juga akan memulai hidup baru, tentu dengan Lisa wanitanya. Dan tamat. Cukup seru dan endingnya cukup memuaskan. Oke lah, sampai sini konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Saya Lingga, petugas yang tidak digaji. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.